Mang Ica. Jadi saruakeun beungeut jeung sabuga gitu. Enggak. Jadi kumaha ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, selamat sore. Kembali lagi di acara ngopi-ngopi. Nah, sekarang kita ngopi-ngopi di pelataran Kopi Nasdem. Di pelataran Nasdem ini kopinya Endes. Endes. Nah, sekarang saya lagi ditemani sama Kakak Ica. Saya juga ditemenin sama Kakak Lutfi. Kita akan bahas kita tema hari ini obrolannya rada berat ini teh. Pandemi dan musisi. Jadi kita pengen tahu apa sih di masa pandemi ini yang dialami atau kendala-kendala teman-teman musisi, kondisi nanti kumaha gitu. Gimana kondisi di teman-teman musisi selama masa pandemi ini. Nah, kebetulan Kang Ica ini, sama Ica kenalin atau Kang Ica teh kan musisi. Selama ini main di mana aja Kang Ica teh? Apa karir nanti kumaha gitu? Selama pandemi atau sebelumnya atau semuanya? Kang Ica teh udah bikin apa aja bersama band Naon Wae itu kan geus melang buana. Aduh, bisi bangga euy lamun diterangkeun kabeh mah. Aku sudah bangga padamu. Apa ya saya? Ya selama ini saya yuk asal ngarudangnya kita Boleh, buka. lah ya karena kita tadi Kita di sini sudah prokes tetap dilaksanakan. udah prokes dilaksanakan dan kita udah vaksin. Kondisinya Oke. sudah negatif dan kita sudah 2 kali vaksin. Cepat lah. Kang Ica. Saya Kang Ica teh karir teh kumaha gitu. karir saya mah dimulai mungkin apa tuh ya. Jadi ya intinya mah sekarang yang kesini mah saya lebih banyak di KSP Band. Saya sudah 28 tahun di KSP. Asa geus lilanya. 28 tahun di KSP. Di KSP. Funding Father. Funding Father lebih dari. Nah, tapi begitu Kang Ica. Kang Ica teh kan udah bermain dengan artis-artis papan atas ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan itu, alhamdulillah. Siapa aja Kang Ica? Saya banyak sih Erwin ya. Gutawa dong ya pasti ya. Erwin Gutawa, pernah ini konsernya Rusanaya. Purwacaraka Orkestra, Twilight Orkestra, Yofi Widianto and Friend Orkestra, Oni and Friend Orkestra, Dian HP Orkestra. Kalau di luar negeri, luar negeri. Saya pernah jadi kita konser bareng di Brunei itu sama Pak Ngah. Pak Ngah itu Itu yang Malaysia ya. Melayu. Seniman Iya, Melayu, seniman Melayu. Iya. Terus ada band luar negerinya itu saya alhamdulillah diberi kesempatan waktu itu saya main sebagai orang Indonesia satu-satunya dan pemain perkusi adalah konsernya Bee Gees. Wah. Legend. Papa legend. Kereresan itu mah kereresan gitu. Nah, Kang Ica, tapi kan Kang Ica juga sekarang tuh jadi pembina penabuh komunitas apa? Penabuh Bandung bersama Bisa. Kang Ade Rudiana dan kawan-kawan. Nah, itu teh para penabuh se-Bandung dan Jawa Barat teh pada kumpul di situ ya. Betul. Nah sekarang itu ada yang baru lagi. Apa? Percussion Indonesia atau penabuh Indonesia juga. Jadi ada grup baru nih saya juga baru di ini. Ada penabuh Indonesia. Jadi penabuh seluruh Indonesia bikin grup WA-an lah. Oh, masih grup WA. Grup WA-an. Jadi kedepannya akan membuat acara insya Allah lah. Nah, keren. Nah, Mang Lutfi sebagai band scout yang dulu. Nah, Mang Lutfi teh di dunia musisi teh dulu karirnya pertama dari mana, terus apa pencapaian tertinggi sampai sekarang teh kumaha? Kalau di bermusik dari kecil ya, dari SD, SMP itu udah bermusik lumayan lah, sering syuting di TVRI Bandung dulu. Sama tuh temannya. Di TVRI Bandung. Tapi rata-ratanya kabehnya. Iya. Nah, terus kalau secara album saya sudah bikin album dengan 2 band ya. Berarti saya udah
hampir 6 album. Yang band pertama tahun 96 97 yang Pesta Alternatif. Ya. Oh ya. Itu ya. band zaman kuliah. Terus band kedua sama Purpose 3 album di Indonesia, 1 album di Malaysia, Singapura. No make baju bengkel teh lain. Nya masalahnya. Komposnya boleh teh. Bukan. Kalau kali teh nya dirinya pakai baju bengkel terus pakai orangnya lain orangnya. Itu Yang masalah- baju tukang parkir, security parking. Oh, Pengalaman tuh wow security parking ya. Security parking. Oh, security parking oke nya. Nah, mungkin yang bawain lagunya Mas Krisya ya. nah di tiap album itu kita selalu mengcovers lagu orang. Ada satu lagu. Album pertama kan mengcovers lagu Scooby-Doo. Oke. Album kedua lagunya Mas Odi Agam yang Ya. dibawain sama Mendiang Krisye, lagu anak sekolah itu dulu. Oh. Lagi milih tuh 2 antara anak sekolah atau Hiwe Hura-Hura, ternyata lebih udah lah anak sekolah aja. Anak sekolah aja. Nah. Aduh mau booming ya tanya boleh. Aduh. Ya lumayan, puncaknya Purpose tampil sama almarhum Krisye di acara stasiun TV musik internasional, itu Indonesia Music Award pertama tahun 2001. Oh, oke. Begitu. Tah. Ketika jadi musisi tapi sampai sekarang teh kegiatan musisi teh sudah berkurang ya, tapi lebih ngurusnya ya namanya. Ya lebih Tapi masih aktif di dunia permusikan Mas sebagai di naon? dunia musik saat ini saya lebih banyak di belakang layar lah. sebagaimana hair handal atau dong. Di manajerial sama ada beberapa yang diproduksi. Bahkan Jadi sempat produser. bergabung juga di apa asosiasi manajer teh naon? Imarindo Nah, adanya. membuat Ikatan Manajer Artis Indonesia. Jadi Imarindo itu organisasi profesi manajer artis. Tak kerennya, kudu nanya tak kerennya dan memperjuangkan Hak-haknya. Lebih memperjuangkan nomor 1 sih legalitas formil profesi manajer artis, standarisasi regulasi bisnis showbiz. berat. Berat. Ya, beratnya. Berat. Jika liur pas itu kemarin Beratnya. ngerengaran liur gini kan pelaksanaan. Berat. Kerja nulis mah keren. Dalam maca berita-berita parah-parahnya Nge-googling. Begitu deh. Ya tenang. Wah, seriusnya. Pas aplikasi Keren, itu keren, kumahanya. keren. Tapi masih ya aktif. Sekarang kita bergaul dengan teman-teman musisi, bahkan masih Mang mah aktifnya nanya. Ini bahkan maksudnya aktif ya? ini enggak minggu kemarin alhamdulillah kita sudah mensertifikasi manajer artis bekerja sama dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi manajer artisnya sudah tersertifikasi. Minggu manajer- kemarin. Itu baru gelombang 1 untuk 2021. Jadi di KTP menang, ini mah diganti jadi pekerjaan manajer artis gitu. Akan menuju ke situ. Oh, tapi belum. Belum. Kan kalau musisi mah udah. Udah. Ya, musisi. Udah. gitu. Ya. Nah, itu akan makanya kalau ditanya ini asosiasi untuk apa? Untuk memperjuangkan legalitas formil profesi. Oh, Menuju keren. ke situ. Saya udah 3 tahun yang lalu udah beres. Tapi selama 3 tahun jangan daun udah cang. Malah nanti sebenarnya kalau diperpanjang. Tawungku bingung nanti. Oke. Rada eta mah rada no komen. Rada komen ya. Tapi kieu ini menariknya perkembangannya. Saya banyak bergaul juga dengan teman-teman musisi kakak-kakak semua gitu, banyak belajar bagaimana kita bisa tetap mempertahankan dan meningkatkan industri musik ini gitu. Betul. Ya, gitunya maksud itu ya, industri musik ini supaya bisa tetap memberikan penghidupan yang layak, bahkan profesi yang diakui gitu ya. Musisi udah mulai diakui gitu ya. Tapi nggak tahu secara ini masih sangat range teh masih aya nu dihandap pisan, Ya, ada yang betul. masih di atas Betul, ya, betul, gitu. Yang di betul. atas tapi yang lagi di bawah-bawah mah Bawah, gitu ya, ya, masih ya, ya. betul. Nah, mungkin dari manajerial juga sama gitu. Ya. Masih banyak yang masih perlu belajar, sertifikasi lagi diperjuangkan. Nah, tapi saya teh iya saya lagi tertarik gini nih, kumaha di masa pandemi ya. Tah, Anggur, tadi itu karakter bertanya. Oh, nyaho. Asal jangan bertanya gitu. Saya lagi mau bertanya karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gini, ke depannya ada juga yang pertanyaan sebenarnya apakah ada solusi atau tidak. Tapi Ki,
kumaha selama pandemi itu kan hampir 2 tahun ya berarti ya? Betul. Ya, 1 Ya. tahun setengah ini ya pandemi ini meluluh lantakkan ekonomi bangsa bahkan dunia gitu. Ya. Tah, musisi juga mungkin sama. Tah, saya teh pengen tahu karasana kumaha ayeuna teh gitu di teman-teman atau dari para musisi. Kalau karasa nama ya eueuh ngapa gitunya. Karena memang sementara kita penghasilan berhenti, tapi pengeluaran mah harus berjalan terus ya. Penghasilan berhenti. Bukan berhentilah ya, ya berhentilah, bisa disebut berhenti gitu. Dalam kurun 2 tahun ini kalau diukur main sama KSPB, saya hanya main 3 kali sih. Sebetulnya. 3 kali 3 dengan kali. Sekali main semiliar tapi ya. Oh, Amin, amin. terjadi pemotongan tuh. 3 kali sih sebenarnya. 3 kali. Makanya tadi ngomong lagi sertifikat, Nah, teman-teman di benteng lah kalau di grup teh. Aing boga sertifikat. Kagak naon Bisa itu. kabangkeun teh cenah bisa digadekeun nya mah bisa curang teh. Memangna sertifikat PNS. ayeuna mah digadekeun ge cek bangna teh ge sertifikat tanah sanes naon ya aduh. Aduh, pasti. pastinya. Nah, Ya. tapi gini, dari sisi kan ketika musisinya berkendala gitu Ya. menemukan hambatan ketika di masa pandemi. Ya lamun di manajer artis kumaha Mang Lutfi? Kan artis nanti dah mau Ya. gitu. Apa Jadi- yang kiat apa yang dilakukan Ya. sama teman-teman artis atau sama sulit? Kesulitan mah sama ya dampaknya karena otomatis dunia showbiz, dunia seni pertunjukan itu terhenti. Bukan hanya musik, Semua seni pertunjukan. semua Semua seni pertunjukan. Jadi kalau seni pertunjukan itu memang akan mengumpulkan orang kan. Sementara saat ini kerumunan itu yang paling tidak boleh. Ya. Benar kan? Ada kemarin dari April 2020 kita diundang untuk rapat online digital media sebagai sarana alternatif dunia pertunjukan. Tetapi itu pun kan tidak seluruhnya efektif. Ada sih berjalan, tapi mungkin hanya 20 sampai 30% maksimum. Kayak Sampai 30%. buktinya kan kemarin banyak tuh live streaming online, konser berbayar, konser online berbayar. Ya. Bahkan sekarang event-event perusahaan ataupun institusi negara banyak dilakukan secara daring. Nah, menarik kata. Nah, tapi ini pun tidak menyentuh semua stakeholder seni pertunjukan. Oke, ya, ya menarik ya. Solusi ya, ngasihkan solusi. Daring teh jadi solusi atau ente? Betul. Ya kan pernah daring kan? Pernah juga Pernah daring kan? beberapa Ya. kali daring Nah. pernah. Kela, ayeuna ngopi-ngopi dulu. Yes. Kopi. Ngopi. Ini kopinya enak banget karena kopi ini kita di-provide sama Pelataran Nasdem. Ada di Jalan Cipaganti. Cobain, enak bisa. Enak kok tempat nongkrongnya ya. Enak jalan gede atuh. Luas tempatnya ini dan Luas. kerumunan sangat terjaga karena jaraknya teh jarak rauh ya teh. Ya, Pohon Itu banyak, dijaga pohon. sekali, dijaga Pohon sekali. banyak, pohon. Sejuk lah ya, sejuk. Ya. Kopinya juga Yahud. Oke, nah tadi menarik ya. Kumaha gimana ketika kita kan mencari solusinya. Ya. Wah, mungkin daring gitu. Ya. Tonton di rumah aja teh amerenya itunya. Tuh. Salah Nah, satunya. salah satunya itu mungkin hasilnya. Nah, itu teh cukup menjadi solusi atau sebetulnya mah ternyata tidak menjadi solusi yang cukup memuaskan gitu. Nah, kalau Semua. saya lihat ya fenomenanya gini, enggak. Kalau di bawah 2019 ke bawah, kesadaran untuk mengaktifkan sosial media dari artis masih agak kecil, belum besar. Hanya ada beberapa lah YouTuber, selebgram gitu kan. Semenjak pandemi, akhirnya mereka sadar bahwa butuh media untuk menjadi display bagi dirinya, Ya. si performer itu Ya. atau si artis-artis penampil ini. Nah, dari situlah mulai ada kesadaran mengaktifkan sosial medianya, bahkan channelnya sendiri gitu ya. Jadi kayak KSP Channel, ada show rutin setiap minggu. Nah, itu kayak gitu. Itu KSP udah bikin. Ada. KSP Channel. Ada. Nah, itu lumayan kalau yang tahu akan seluk-beluknya atau mau belajar aja dulu.
mau belajar dengan cepat, quick learning gitu, itulah pendaringan baru. Oh, Kalau main gitu. baru. Jadi kalau sebelum pandemi nih, kalau sebelum pandemi itu kita kan sering manggung acara-acara off air. Itu kan disebutnya on ground event. Ya, On ground event berarti kita manggung di Sabuga. English. Saya habis makan donat tadi. Oh iya benar. Coba dikasih rarawan. Habis makan donut. Coba dikasih rarawan. On Pasti ground saya- event, oke? On ground event di Sabuga. Di Sabuga itu kapasitas penontonnya ibaratnya 5.000 orang. Impact dari event itu, impact promosi event itu radiusnya 5 sampai 10 km. Itu on ground event ya. Oke. Nah, kalau sekarang dengan adanya pandemi, si artis itu sudah menjadi venue, Mangga. Venue-nya ada di Seperti situ. begini. Mang Ica. Jadi saruakeun beungeut jeung sabuga gitu. Enggak. Jadi, Kumaha ya? jadi Mang Ica punya akun Instagram Oh. dengan follower berapa followersnya? 14,4K. Oke. Wow, influencer Bapak ya? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, ya berkah. Mang Ica dengan 14.000 sekian itu sudah menjadi event. Oh. Sudah menjadi venue. Udah menjadi venue. Saya sudah menjadi venue. Ibaratnya Mang Ica membuat percussion school Ya. lewat Instagram itu sudah bisa. Oh, Sudah mungkin bisa. media Iya, betul. jadi Media. venue-nya. Jadi media. Nah, kan impact radiusnya juga sudah bukan 5-10 km lagi, sudah worldwide. Oke. Nah, kesadaran itulah yang harus dipupuk, dikembangkan, karena inilah saatnya perubahan. Oh. Wah, kayak layar ada. Nasdem, semangat berubah. Eta. Restorasi teh, restorasi. Semangat perubahan, restorasi. Nah, jadi personal itu dengan perkembangan teknologi, Ya. maka saat ini mungkin bahasa advertising bahwa lama orangnya advertising kita dulu mah bawa media placement. Ya, betul. Nah, ya. Betul, Sudah menjadi betul. media, Media placement. Untuk melakukan aktivitas promosi bahkan yang berbayar. Ya, betul. Gitu kan? Ya. Oke. Tah eta teh pajakna kumaha geus aya pajak digitalna? Eh, Tong waktu dijawab eta mah rada hese. Liar. Tunggu, Kang Ica, Yap. simpan ya masalah. Saya ngopi-ngopi dulu. Kopi dulu biar santuy. Kang Ica. Kang Ica kan musisi. Betul. Mang Ica tuh pure musisi kalau saya bener tuh. Ya, pure ya. musisi gitu ya. Betul, betul. Gitu. Kalau ini kan kali itu kan dia. Ya. Wah, gitu. Sebagai pengembang ya malam ini. Tapi saya lihat tim saya Om Farhan lah, orang itu gitu. Om, makanya rambutnya sama putih. Sama. Apa Bener. meninggalkan naon cenah? Bener. Meninggalkan? Mang Ica ini seseorang yang sudah meninggalkan dunia Dunia hitam. hitam. Meninggalkan dunia hitam. Karena saya penggemarnya Om Farhan dan Josh Clooney. George Clooney, Farhan. Aduh, Farhan teh mun di urang mah. Tuh jadi ya. Tong diomongkeun, Tong diomongkeun. karunya. Rahasia bisa comel. Oke, Mang Ica. Kan ayeuna teh susah pisan tadi manggung dan lain-lain. Betul, Terus betul. dengan upah juga. Apakah dari teman-teman musisi teh sekarang kan mungkin harus lebih kolaborasi ya? Betul, betul. Gitu. Nah, saya kan lihat beberapa teman-teman juga membuat portal-portal digital. Ya, ya, kan? ya. Kayak Mas Doni, DSS ya. Ya, betul. Dan lain-lain. Nah, itu karasana kumaha Mang Ica sebagai musisi? Sebagai musisi maksudnya sebagai Rasanya. penampil atau Iya. secara pendapatan. Iya, penampil ketika tampil kan dapat pendapatan. Betul. Nah, apakah pendapatan yang dapat Mang Ica teh complangna jauh pisan gitu, tapi kan ayeuna teh kumaha gitu nya. Saya teh yang terang gitu. Sebenarnya mah ya, sebenarnya ya Menyedihkan. Iya tuh aneh kemana sama Mas Doni. tapi alhamdulillah memang alhamdulillah waktu itu Oke. KSP pernah main di konser 7 ruang dapat 60 juta. Konser 7 ruang. Alhamdulillah dapat 60 juta. Lamun KSP main biasa itu 60 juta teh lamun tahun baru Special event. Special event. Ngan, eta ngan wungkul. Kan sakali Selama 2 tahun eta ya pandemi ya cuma 1 kali itu gitu. Yang dapat gede.
Kan ayah di rapel. Di Rapel. Nah, kalau secara feel gitu ya, Iya. secara feel kita bermain itu jauh memang ke Pengangga ya. Kalau main gitu tuh kita berasa sendiri gitu ya di ruangan gitu. Nah, kalau panggung itu memang lebih ekspresinya lebih keluar. Oh, jadi iya nanya naon ngaranna teh vibes. Vibes-nya itu Ya, lebih vibes. dapat gitu. Vibes Cum- Cuman memang saya ramalkan mah ini teh daring-daringan ini teh sampai ke depannya juga bakal begini terus, bakal ada terus gitu. Bakal ada terus Bakal karena ada terus. tadi pergeseran media. Ya. Iya. Ya, pergeseran teknologi perkembangan teknologi yang mengakibatkan pergeseran media. Nah, Betul. Oke. paling nu bahaya mah TV Iya. bisa sepi. Konsep-konsep Mungkin harus menyesuaikan teknologinya, menyesuaikan ya. Tapi kalau TV biarin mereka udah ada yang mikirin. Biarin aja lah, nggak usah dipikirin. Yang penting mah pikirin kita aja ada gimana ya. Nah, Mang Ica, musisi ketika tampil daring vibes-nya nggak dapet, Iya, iya. ya online pendapatan juga otomatis Iya, iya. berpengaruh turun dan lain-lain. Harapan Mang Ica teh sebenarnya dengan kondisi ini teh apakah ada yang terpikir kumahanya musisi mah kuduna orang teh musisi teh kieu harusnya begini dan lain-lain apa gitu. Ada nggak? Atau misalnya kudu dibantuan musisi teh kudu menang bantuan atau kumaha sebenarnya? Setnya lamun saya kemarin tuh ngobrol sama teman-teman band akhirnya kan gini, akhirnya enak orang Tong akan berakhir, tenang. dibantuan tuluy ge daerah bener tuh. Ya. Ya dibere terus aja kita tuh ayo kita berbuat aja sekarang. Apa? Mumpung pandemi kita berbuat ya alhamdulillah kemarin kita mengeluarkan single. Ah. Kita jual ke Di kondisi pandemi tetap produktif. Nah, itu. keren. Jadi itu yang penting mah. Terus saya juga nyoba-nyoba jadi YouTuber tapi era gitu lah. YouTuber isinan. YouTuber teh isinan nih kue. Ya gitulah. Enaknya YouTube nih ya, enaknya YouTube itu kita tidak tergantung sama agensi Ya. rating yang Nah, itu eta, gitu. gitu. Tuhannya para yang tadi. Nah, eta. Kebetulan gitu. share. Secara grup band juga kita ininya jalan juga YouTube-nya sekarang mulai jalan. Alhamdulillah ya. Single itu nah Terima kasih YouTube dong. terima kasih YouTube. Tapi can monetas. Kan Can proses. proses. Cuman memang kita bertekad akhirnya satu grup itu, ayo kita buat sesuatu. Ya. Karena menurut saya di era begini kalau kita berbuat sesuatu dan sukses, ketika pandemi itu beres, itu makin Oke. Karena menurut saya gini, semuanya itu sekarang kembali ke titik nol, betul nggak Pak? Ya. ya. Jadi kita sekarang ayo lari start awal lagi gitu ya. Mau band sebesar apapun juga start awal gitu semua. Iya. Jadi kita orang yang sesuatu susuganan ini mah dapat. Ya tapi alhamdulillah single yang kemarin kita keluarkan itu memang lebih ke lagu recycle gitu. Oke. Tapi alhamdulillah tadi di Radio Rase udah dapat charge terbaik gitu. Oh, terima kasih Radio Rase. Alhamdulillah. Jadi nah setelah itu akhirnya kita terpacu lagi untuk ya nyanyi we lah. Oke. Nah, Aica, ketika tadi ya kayak Mang Lutfinya, ketika teknologinya berubah menjadi daring terus banyak kita bisa melakukan konser online dan lain-lain, itu disambut juga atau direspon nggak sama para pemasang-pemasang pelaku-pelaku industri promosi gitu?